يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Pada hari dipanaskan emas perak dalam neraka jahanam. Jadi emas yang Bapak kumpulkan, perak-perak yang Bapak kumpulkan, kalau sekarang mungkin berupa uang ya, harta dan lain sebagainya yang tidak kita keluarkan zakatnya, maka itu kelak menjadi pemanas api neraka. Lalu apa yang terjadi? Akan dibakar dengannya dahi mereka, digosok dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Jadi dahi, punggung, lambung terbakar semuanya. Apa pemanasnya? Harta tadi yang tak dikeluarkan tadi. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi akibat dia tidak mengeluarkan sedekahnya, tidak mengeluarkan zakatnya, tatkala sudah saatnya mengeluarkan zakat dia bersusah-susah dirinya, maka setelah itu akan menjadi bara api neraka yang akan membakar dahi, lambung dan punggung mereka. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, agama itu nasihat. Sikap kita menghadapi seorang istri dan anak, sementara kita sudah nasihati untuk berbuat kebaikan, nggak mau gitu Pak. Jadi sikap kita untuk menghadapinya dengan cara apa gitu Pak? Jadi kita sudah nasihati anak kita, istri kita, maka tinggal kita lihat nasihatnya dalam masalah apa. Karena nasihat itu bisa istri kita udah sholat, anak udah sholat, tapi dalam urusan kalau anak ini tidur lama, ada kan perkara-perkara seperti itu harus kita perhatikan. Kalau dia dalam urusan agama tidak ada kata putus asa, tetap nasihat. Apa fungsinya nasihat tadi? Untuk mengamankan diri kita. Karena bahaya kalau malah tidak kita nasihati. Jadi kita punya anak gadis nggak mau nutup aurat, udah dipukul, udah dimarahi, udah dikurangi uang jajan, nggak mau juga. Ya tetap kita nasihat. Sampai kapan ya Pak Ustaz? Sampai kita meninggal dunia. Jangankan kita, karena hidayah itu bukan sesuatu barang yang langsung kita langsung dapat hidayah. Kita nggak tahu nasihat keberapa nanti yang akan membuka hati mereka. Yang baru Allah akan kasih hidayah, kita nggak tahu. Makanya jangan sampai kita putus asa di dalam memberikan peringatan. Sebagaimana tidak putus asanya Nabi Nuh. Bayangkan Nabi Nuh, Rasul pertama, umurnya panjang ribuan tahun, 950 tahun berdakwah. Yang naik ke kapalnya cuma 80 orang. Yang ikut berangkat yang lain-lain ditenggelamkan. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 70. 80 orang yang ikut. Anaknya 4, 1 yang nggak ikut. Kan'an. Itu ada namanya besar saja. Kan'an. Ada Kan'an. Jadi anak Nabi Nuh, Yafis, Syam, Ham, Kan'an. Kan'an ini yang nggak mau. Malah dia lebih milih daki gunung daripada naik ke kapal aja. Ya bunayya rukam ma'ana. Coba lembut betul. Wahai anakku, ayolah naik nak. Ya bunayya, wahai anakku. Walaupun dah durhaka anaknya tetap wahai anakku.
ada orang tua sesabar itu coba. Awak udah dinasihati segala macam, susah bilang dia wahai anak. Memang lagu anak, ya kan? Anak tidik-tidik ya kan? Ya, nanti dong tetap ya bunayya irkam ma'ana, ayo naik nak bersama kami. Nanti kau tenggelam nak. Udah tenggelam tetap didoakan. Dan akhirnya dilarang oleh Allah. Dia bukan keluarga, dia karena dia amalnya tidak soleh. Ya, dia bukan anak yang soleh. Ya, dia bukan keluarga. Jadi sampai akhir ayat kita tetap kita menasihati. Jadi sahabat, kita nasihati nak sholat nak. Ya katanya. Dia tutup pintu di kamar tak sholat dia, lepas kita dosanya. Besok di akhirat dituntutnya kita nggak bisa. Ya, dipanggil anak istri kita. Ya, kenapa kalian dulu di dunia tidak sholat? Nggak bisa orang pun menjawab, tak pernah disuruh lagi, nggak pernah disuruh. Apa? Ayahku nggak bisa. Andai itu mereka katakan, Allah panggil suami, buka catatan, buka persidangan. Oh, dulu udah ingatkan suami, sampai berbuih mulut suami. Kau dulu sudah diingatkan ayah, sampai berbuih mulut ayah, sampai dia meninggal kau juga tetap seperti itu. Gak bisa Pak. Tapi kalau kita nggak diam, nggak nasihatin, kita Ustaz dah nasihat sudah 3 kali, nggak mau dia terserah dia lah, batinnya dia merasakan besok, awak pun ikut merasakannya besok. Ya. Kenapa? Karena tetap nasihat itu sampai akhir hayat. Waktu orang bakakat ya'tiakal yakin, tetaplah menyembah Tuhanmu sampai datang kematian. Tetaplah beribadah. Nasihat itu ibadah. Ya, ad-dinun nasihat. Nasihat itu ibadah. Sampai kapan baru berhenti? Sampai meninggal. Lalu selesai nasihat tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada disampaikan Ustaz, yaitu setiap manusia itu mempunyai garis kehidupan atau memang dikatakan ada takdir yang saya sampaikan, yaitu yang saya katakan jadi fungsinya kita untuk berdoa. Jadi nggak perlu kita berdoa juga, karena memang takdir kita seperti itu. Bahkan berdoa itu untuk meminta. Kemudian ketika kita sudah berdoa, apakah takdir itu yang sudah dituliskan bisa berubah? Artinya Allah yang memang merubah, ya kan? Apakah bisa berubah? Mungkin itu aja ya. Pertama, kita harus meyakini bahwa ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, innallaha alimuna, Allah itu alimun, ya, Allah Maha mengetahui, bahkan sebelum kita diciptakan pun Allah sudah tahu. Itulah ilmunya Allah, disebutkan dalam akidah At-Tahawiyah, bahwasanya Allah itu tahu sebelum Allah menciptakan kita. Artinya belum dunia ini pun ada, Allah tahu gimana bentuk dunia ini. Baru kita mungkin di alam ruh Allah dah tahu ini nanti kita ciptakan ini orangnya seperti ini, PL-nya seperti ini, tingkahnya seperti ini. Makanya Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Ya, tidak akan zalim kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan fasilitas lengkap buat hamba. Apa itu? Akal. Ya, oleh sebab itu orang yang tak berakal tak dicatat dosa kan? Rufi al-qalam an salas, pena diangkat dari 3 orang. Apa itu? Sobi, anak bayi sampai dia balik. Ya, orang gila sampai dia waras. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi maaf kalau ada orang tidur, dia di dalam tidurnya mimpi berzina dengan wanita lain, tak dosa dia. Ya kan? Kenapa? Karena dia enggak sadar. Nggak sadar dia. Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi, hukum tidak jatuh. Tapi ketika akal sudah difungsikan Allah, ya, maka pada kondisi seperti itu kita bisa memilih dan kita pun tahu mana yang baik, mana yang benar. Kira-kira kita tahu nggak sholat itu baik? Tahu?
tahu kan? Makanya Allah tidak memaksa. Nggak ada, aku Ustaz nggak tahu Ustaz. Tiba-tiba badanku bergerak sendiri ke masjid mau sholat, dia bergerak sendiri. Mau pulang tak bisa Ustaz. Nggak ada. Atau misalnya orang mabuk, kau kenapa mabuk? Nggak tahu saya Pak Ustaz. Tiba-tiba tangan saya bergerak ambil kuat itu Pak Ustaz. Sudah saya rawat, nggak ada. Semuanya atas kesadaran sendiri. Bapak pun datang ngaji di sini tadi, bertarung batin di rumah dan ngaji kayak. Gaya mendung ini. Ngaji kan sadar gitu. Ya, nggak ada tiba-tiba udah sampai di sini aku ya. Kenapa tadi? Kan nggak ada kan? Semua sadar kondisinya. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Apa kaitannya dengan takdir? Karena kita nggak tahu gimana kondisi takdir kita. Ya, makanya ketika sahabat bertanya tentang masalah takdir, wa qul i'malu, beramal sajalah kalian. Karena segala sesuatu Allah akan mudahkan urusannya, ya, urusannya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ya, apa fungsi doa? Disebutkan dalam hadis la yuraddul qada illa du'a. Ya. Qada itu tidak bisa ditolak, takdir itu nggak bisa ditolak kecuali dengan doa. Dan ini dijelaskan para ulama, ya, dijelaskan para ulama. Malaikat itu kan ada catatan takdir. Dari semenjak kita di alam rahim, itu kan ada catatan malaikat. Jadi umurnya sekian, ini dia tanggal sekian nanti begini. Tanggal itu dalam catatan malaikat. Catatan lahul mahfuz siapa yang tahu? Malaikat pun tidak tahu. Maka kata para ulama bisa jadi di tanggal sekian di dalam catatan malaikat dia akan tabrakan. Dalam catatan malaikat di lauhul mahfuz, ya Allah takdirkan karena dia berdoa, karena dia sedekah, atau mungkin dia menyambung silaturahim, ya. Akhirnya catatan tadi dirubah. Yang tadinya dia seharusnya tabrakan yang sekian tadi, ya ternyata dia doa, ya Allah, dia berikan aku perlindungan selama dalam perjalanan ini. Turun rahmat Allah. Enggak jadi dia tabrakan. Jadi dia berdoa itu supaya merubah takdirnya itu juga bagian dari takdir. Artinya dalam catatan jam sekian dia berdoa, dia ingin minta diselamatkan dalam perjalanan, maka berubahlah takdir. Kira-kira seperti itu ya maksud. Karena malaikat itu SOP, dia akan bekerja sesuai dengan catatan. Oh, jam sekian bapak ini akan dipanggil, dicabut nyawanya, ya kan? Meninggal dia, dicabut nyawanya. Ya, jam sekian. Pas mau dicabut, rupanya bapak itu silaturahim. Disebutkan dalam hadis, man sarra ayyub saqalahu fi rizqi wa ayyub sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajinlah silaturahim. Oh, silaturahim enggak jadi tambah 1 tahun lagi gitu kan. Jadi yang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu penjelasan ulama seperti itu ya. Nah, jadi doa itu, sedekah itu, ya, sedekah bisa menolak bala. Seharusnya dapat bala, tapi hal itu dia sedekah, maka nggak jadi dia dapat bala. Dia nggak jadi dapat bala. Dan semuanya atas tetap dalam ilmunya Allah. Beda dengan qadariyah. Ya, kalau qadariyah Allah tuh nggak ada takdir, nggak tetapkan takdir. Allah baru tahu sesudah apa itu melakukan. Jadi Allah nggak tahu kita bakal ngaji. Udah ngaji kok baru Allah tahu sebulan kan? Makanya para ulama kata qadariyah ini kafir. Ya, kenapa? Karena tidak beriman kepada takdir. Ya, aliran qadariyah itu yang dulu. Ada aliran jabariyah. Jabariyah ini apa? Udah kita ini nggak ada usaha karena semuanya sudah ditakdirkan Allah. Abang kok gak kerja, sampai capek-capek kerja, orang rezeki sudah ditentukan Allah kok. Dulu ada suaminya di rumah, dia sambil merokok. Oh, dia kan, bang kerja lah bang, makan apa kita? Tenang aja, takdir sudah ditentukan Allah. Gimana mau datang takdir rezeki? Ya, makanya datanglah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, manusia berusaha, Allah yang menentukan takdirnya. Ya. Jadi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tetap kita harus ada usaha. Sama juga demi ini kan? Apa yang demi
minum ya, minum. Ya, abang buka minum, alah takdir Allah, boleh takdirkan Allah minum, ya bisa masuk lompat airnya, kan nggak bisa. Harus ada usaha gerakkan tangan kita, masukkan ke mulut, minum aja dulu. Nah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Wallahu a'lam. Jadi ada fungsi doa itu ya, ada fungsi doa, tapi berfungsi di dalam catatannya malah ya, karena malaikat bekerja sesuai dengan SOP. La ya'sunallah, mereka tidak akan pernah mendurhakai Allah. Apa itu begitu gitu ya, nggak peduli malaikat. Kalau udah harinya ya udah yakin ya, kalau katanya rezekinya sekian ya rezekinya sekian. Makanya ada malaikat pengatur rezeki. Kan dulu sekolah kita pelajari malaikat apa itu? Mikail ya, mengatur hujan kan. Karena masing-masing menghadapi kadarnya sudah ada. Kadang makanya jangan heran tiba-tiba di sini hujan, baru jalan lewat di tempat lain hujan. Di sini hujan karena di sini butuh air. Kadarnya mungkin sangat butuh bumi di daerah situ. Ya, sana nggak hujan. Tiba jalan lagi hujan pula. Sudah rezeki. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ustadz istimewanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, disirkan atau dijaharkan Pak? Dalam masalah sholat. Baik ya, jadi dua-duanya ada hadisnya. Ya, dua-duanya ada hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi salat menjaharkan bismillah, menjaharkan bismillah. Sementara dalam hadis yang lain, kalau saya tidak salah, dalam hadis riwayat Anas bin Malik, aku salat di belakang Rasul, aku tidak mendengar bacaan bismillah. Ya, jadi yang terdengar alhamdulillah. Ya, sehingga dua-duanya hadisnya sahih. Ya, ditambah lagi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah ketika Al-Fatihah turun itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pendapat yang kuat bahwasanya bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya, bagian daripada surah Al-Fatihah. Sementara ulama yang mengatakan bismillah bukanlah bagian daripada Al-Fatihah, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Al-Fatihah kan 7 ayat. Ayat ke-6-nya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat kedua. Ya. Kalau yang mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim enggak ada ayat kan, tapi ditulis di situ la taqif, jangan berhenti. Ya, makanya ya lebih afdal kita meneruskan bacaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lebih afdal. Ya. Kalau tidak sanggup siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Karena di situ ada larangan berhenti. Ya. Tapi tak sanggup juga Ustaz, udah buat tak sanggup Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udahlah sampai di situ aja lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh juga. Ya, itu kalau sudah kondisi nafas sudah tidak tarik lagi kan. Lalu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada 3 ya. Lebih afdal dibaca terus. Kalau nggak sanggup sampai ghairil maghdubi 'alaihim, tapi diulangi lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau udah nggak sanggup juga udah boleh sampai situ. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi apa istimewanya? Ya istimewanya karena bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, ya, bagian daripada Al-Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i kalau ada yang tak baca bismillah tak sah salat. Ya, kenapa? Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Karena bismillah bagian daripada Al-Fatihah, satu ayat Al-Fatihah, berarti yang nggak baca bismillah berarti tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada satu ayat yang hilang dari surah Al-Fatihah. Adapun masalah sir dan jahar, kalaupun dia sirkan tetap dihitung bismillah. Ya, kalaupun dijaharkannya tetap dihitung dia bismillah. Yang jadi masalah kalau dia nggak baca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin, pendapat mazhab Syafi'i nggak sah sholat di belakang hal itu, ya, di belakang itu, ya, kecuali dia berpindah ke mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, ya, dia berarti itulah aturan sholatnya mazhab Maliki, ya, yang menjadi dalil mazhab Maliki, ya. Tapi kalau dia masih ngotot pakai mazhab Syafi'i, ya, maka nggak sah sholatnya. Makmum tadi di belakang imam yang tidak baca bismillah sama sekali, ya, jadi Allahu Akbar, dia baca iftitah langsung alhamdulillah, udah mundur kita. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, ya. Jadi bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Adapun sir dan jaharnya silakan, ya. Kalau dia mau sirkan boleh, mau dia jaharkan juga boleh, ya. Kalau dia sholat di masjid yang nggak mempermasalahkan itu, silakan, nggak masalah. Tapi kalau kita sholat di masjid yang kita ditunjuk jadi imam dan di situ masyarakat yang mempermasalahkan pelan dan jahar, maka kalau di situ pakai pelan kita pelankan. Kalau di masjid itu jahar kita jahar. Karena kan ada masjid yang nggak ada masalah, mau apa pun jadi, yang penting ada dasarnya kan. Maksud saya lihat di sini yang ada yang musir silakan, mau yang jahat juga sih silakan, ada masalah, ya. Sama halnya kalau bapak mengatakan sunnah menggerakkan jari misalkan, ada dalilnya, ya. Ada juga dalilnya yang tidak menggerakkan sama sekali. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, enggak menggerakkan. Masalahnya bapak sholat di masjid yang enggak menggerakkan, dan bapak tahu kalau bapak gerakkan itu jadi masalah, enggak usah gerakkan. Daripada timbul perpecahan. Saya pahami, ya, Pak, ini sunnah, harus kurang paham. Padahal nggak menggerakkan pun sunnah. Tapi dia karena tadi mengejar sunnah, akhirnya menimbulkan permusuhan. Sementara menjaga hati kaum muslimin wajib, ya, menimbulkan permusuhan haram. Awak kejar yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib, menjaga persatuan. Akhirnya tak tenang bapak itu dipukul lagi. Nah, jari kau bergerak-gerak kau. Itu kejadian di tempat saya, makanya saya ceritakan. Ya, tak konsen dulu bapak itu sampai menengok jari ini. Dalam sebuah pengajian nanya, apa hukumnya Ustaz kalau awak sholat jarinya gini-gini, ya. Jadi saya bilang sah sholat kita yang kurang sah, yang keliru. Kenapa begitu kan? Kita kan disuruh nengok jari kita. Kenapa awak sholat nengok jari? Ya, bapak jari. Ya juga ya, bapak. Kita kan sholat disuruh apa? Tengok jari. Jadi kita bukan tak jadi orang pelawak tengok pula kan. Nah, tapi tetap saya nasihati, walaupun demikian, anda yang gerak-gerakan tadi dia sholat di masjid yang belum paham masalah itu, nggak usah digerakkan. Karena menggerakkan ini pun istilah lagi, banyak perbedaan pendapat. Disebutkan dalam hadis Nabi menggerakkannya, tapi tidak disebutkan gimana cara menggerakkannya. Nah, gimana caranya ini akhirnya jadi istilah. Kalau mazhab Maliki, menggerakkannya gitu, ke kanan dan ke kiri. Ya, Syekh Albani sifat sholat Nabi, gitu. Naik turun. Ya, dalam mazhab Syafi'i digabung, ada yang menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Kapan digerakkan? Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ini sudah menggerakkan namanya. Ya, sisanya digerakkan. Dalam mazhab Hanafi ketika ada lafaz Allah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asal ada lafaz Allah, Allahumma sholli ala, asal ada lafaz Allah. Nah, ini kan terjadi
Kalau sudah terjadi ikhtilaf, maka kembali ke pertanyaan tadi, apa enggak ada yang saling bermusuhan. Ya, sama dengan angkat takbir Allahu Akbar. Ada yang sejajar bahu, ada yang sejajar dengan daun telinga. Yang nggak ada Allahu Akbar, nah, ini baru nggak ada. Ya, kalau dia masih Allahu Akbar ya udah lah. Ya, dalam mazhab Hambali Allah. Ada yang Allahu Akbar, bagi mazhab tapi ada masalah. Ya, tapi kalau Allahu Akbar, ini baru tanpa tumpuk. Tahu nih, sholat baru ya kan? Nah, itu masih dia takbir. Ya, sama dengan melipat dada. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi Allahu Akbar di bawah pusat. Ini ada hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jangan bilang nggak ada hadisnya, ada hadisnya juga. Ya, mazhab Hambali wa Allahu Akbar. Nah, di bawah pusat. Ya, mazhab Maliki Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita ikut ke Mekah umroh Allahu Akbar, jangan ibu cakap dari mana bu? Pikir dia tak sebenarnya dia sedang sholat. Nah, ya. Mazhab Syafi'i di atas pusat di bawah dada Allahu Akbar. Jadi bawah pusat, di bawah dada di atas pusat. Pertengahan. Kalau Hanafi dari ini, ya. Syekh Albani yang kitab sifat sholat Nabi terakhir ini Allahu Akbar dadanya. Ya, yang penting jangan berlebihan Allahu Akbar. Jangan. Ya, jangan tadi. Jadi yang melakukan semuanya ada dasarnya, ya. Dan itu ada dalilnya. Jadi ingat dalam masalah itu harus berlapang dada. Yang penting dari tengok dia masih sholat, masih menghadap kiblat, ya saudara kita. Ya, jadi jangan sampai yang tadi mau ke masjid nggak jadi ke masjid. Kalau kenapa nggak ke masjid, sedangkan orang pun berantem aja di masjid, ngapain kita ke masjid? Ya, bagus macam kita ini kan walaupun tak sholat tapi hati kita bersih. Padahal lebih parah yang tak sholat ya. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, ada lagi cukup. Terakhir Ustaz, yang ingin saya sampaikan Ustaz, atau saya pertanyakan perihal pemimpin sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz. Dari sepanjang masa, sepanjang zaman, dari sekian ratus juta pemimpin yang ada di dunia, mulai dari zamannya Adam sampai akhir zaman ini, Adam Jordan, ya, pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses, kita akui. Bahkan para ilmuwan, baik ilmuwan dari Muslim maupun non-Muslim, itu menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah menempati urutan yang teratas. Terbukti sampai saat sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman, pengikutnya bukan berkurang tapi semakin besar, bertambah. Bahkan kita yakini bahwa beliau adalah bukan pemimpin di dunia saja, bukan seperti presiden seperti Joko Widodo, kalau sudah habis masa jabatannya maka dilupakan oleh orang yang telah dipimpinnya. Tapi Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat terbukti bahwa kita masih mengharapkan kepemimpinannya untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat. Nah, kalau kita korelasikan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dipimpinnya. Nah, yang saya bisa tanyakan adalah adakah atau apakah standarisasi seseorang itu dianggap pemimpin
pemimpin dalam ajaran agama kita atau standarisasi untuk memilih pemimpin. Nah, karena yang dipilih dan yang memilih pasti akan dimintai pertanggungjawaban, kan begitu Ustaz. Jadi untuk keselamatan kita dalam mencari pemimpin, standarisasinya apa kalau dalam agama kita itu agama Islam. Demikian Ustaz, terima kasih. Baik ya, jadi setiap kita adalah pemimpin. Ya paling tidak kita memimpin diri sendiri. Ya memimpin diri sendiri. Ya memimpin mata kita, telinga kita, ya tangan kita, kaki kita. Lalu apa standar untuk seluruh kepemimpinan, baik kepemimpinan besar maupun kepemimpinan kecil untuk diri sendiri? Ya, gak ada yang lain, hanya dua. Yang pertama, firasatuddin, dia harus jaga agama. Yang kedua, siyasatud dunya biddin, dia harus apa? Dia harus mengendalikan dunia dengan aturan agama. Ya. Contoh mata kita, kalau nggak kita jaga mata kita sesuai aturan agama, maka siap-siap diminta bertanggung jawaban. Ya. Nah, dan kita pun mengatur mata kita ini harus sesuai dengan ketentuan agama. Kalau ada perempuan yang bukan mahram awak, jangan awak tengok lama-lama. Dia langsung palingkan. Nah, itu kan berarti awak sudah atur mata kita dalam dengan agama. Ya. Apalagi kalau memimpin skala besar orang banyak, maka harus dipastikan di mana dia mau mengatur agama, mengatur dunia dengan agama, sementara dia pun bukan orang beriman. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau skala besarnya harus syaratnya sebagai seorang muslim. Ya, itu syarat harus muslim. Ya. Nah, jadi dia pemimpin itu harus karena dia akan mengatur urusan orang banyak, ya, mengatur urusan orang banyak. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam masalah pemimpin, baik besar maupun kecil, semuanya akan diminta pertanggungjawaban kalau kita tidak mengendalikan anggota yang kita pimpin ini dalam agama. Bapak untuk pemimpin rumah tangga diminta pertanggungjawaban. Makanya anfusakum ahlikum nara, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya kita harus pastikan anak dan istri kita disebutkan dalam tafsir alimuhum wa adibuhum, ajarkan mereka ilmu agama dan didik mereka dengan pendidikan agama. Barulah selamat kita. Kalau nggak kita lakukan itu, siap-siaplah besok di akhirat. Ya, awak akan mempertanggungjawabkan istri awak, akan mempertanggungjawabkan anak-anak awak. Maka dalam memilih pemimpin, kalau ibu-ibu milih pemimpin artinya milih suami, apa syaratnya yang pertama itu? Atau kalau bapak milih istri, apa syaratnya yang paling utama? Kan jelas. Dia dinikahi perempuan itu karena apa? Cantiknya. Apalagi hartanya, apa? Keturunannya, agamanya. Mana yang disuruh Nabi? Pasar bisa bikin. Oh, pilihlah agamanya kan. Taribat tiada kau akan beruntung. Tapi dia kan nggak cantik, tapi agamanya bagus, maka kita akan dapatkan kecantikan. Artinya dia layani kita selayaknya seorang raja. Kan nampak cantik ya dia. Awak pulang, keringat apa? Hilangkan keringat awak, ya kan? Mau minum apa? Kopi, susu, udah langsung kopi susu. Ya. Tapi yang Ustaz yang ini cantik, tapi agamanya nggak bagus. Pulang-pulang mana mau duit banyak? Kira-kira cantik nggak nampak lagi? Dari mana? Periksa tuh, periksa. Ngapain aja? Kira di mata bapak masih cantik itu? Hah? Biji pun aku nyokok. Walaupun dia cantik, itulah pentingnya agama. Ibu milih suami, apa yang disuruh? Kan, kalau ibu nggak milih suami ya, apa orang tua ya? Orang tua ketika memilihkan calon menantu. Apa kata Nabi? Ya, Idza ja'akum, apabila datang kepadamu seseorang dan engkau lihat bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka fazawwij, langsung nikahkan. Ya. Nah, kalau tidak akan terjadi fitnah yang lebih besar. Makanya itulah pentingnya daripada agama.
supaya tidak terjadi kekacauan, ya, tidak terjadi kekacauan. Saya rasa demikian, ya. Jadi masing-masing kita lah yang pahami tafsirkannya, dan ini bukan dalam kondisi mau bibir dan lain sebagainya, ya kan. Nanti khawatir nanti jadi apa pula, ya. Jadi intinya, ya, hendaklah kita memprioritaskan agama. Ya, sejahat apapun dia, kalau dia masih seorang muslim, maka dia pasti akan akan peduli dengan agama, tidak akan berani melanggar, ya, menzolimi sesama kaum muslimin. Ya, ini dalam urusan besar, ya, dalam urusan kecil sama tadi sudah kita jelaskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.